Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan evaluasi, yaitu merencanakan tahapan evaluasi. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya Fiza Firnanda, Sulfitri Sasa Ramadhani, dan Andi Muhammad Hisham. Latar belakang. Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Evaluasi dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Prosedur pelaksanaan evaluasi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan evaluasi. Prosedur pelaksanaan evaluasi meliputi 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, serta interpretasi hasil belajar. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan, yaitu merencanakan tahapan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis, objektif, dan terukur untuk menilai suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Tahapan-tahapan evaluasi secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahapan perencanaan evaluasi. Tahapan perencanaan evaluasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses evaluasi. Pada tahap ini, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi merupakan hal yang penting dalam perencanaan evaluasi. Tujuan evaluasi menentukan arah dan fokus dari evaluasi. Tujuan evaluasi dapat bersifat umum maupun khusus. Tujuan evaluasi umum biasanya bersifat luas dan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dari evaluasi. Tujuan evaluasi khusus biasanya lebih spesifik dan menggambarkan indikator-indikator yang akan diukur. Yang kedua, merumuskan masalah evaluasi. Masalah evaluasi merupakan pertanyaan yang ingin dijawab oleh evaluasi. Masalah evaluasi harus jelas dan dapat diukur. Masalah evaluasi dapat bersifat faktual, normatif, atau prospektif. Yang ketiga, menentukan jenis data. Jenis data merupakan informasi yang akan dikumpulkan dalam evaluasi. Jenis data berupa data kuantitatif dan kualitatif, atau kombinasi keduanya. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dikuantifikasi seperti data jumlah 3 peserta, data hasil tes, atau data pendapatan. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat dikuantifikasi seperti data pendapat, data persepsi, atau data pengalaman. Selanjutnya, yang keempat, menentukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dapat berupa metode observasi, metode wawancara, metode angket, metode dokumentasi, atau metode eksperimen. Yang kelima, menentukan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data dapat berupa kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, atau pedoman dokumentasi. Selanjutnya, yang keenam, menentukan sumber data. Sumber data merupakan orang atau tempat yang dapat memberi data yang dibutuhkan. Sumber data dapat berupa peserta program, pelaksana program, stakeholder, atau dokumen. 7. Menentukan jadwal evaluasi. Jadwal evaluasi merupakan rencana waktu pelaksanaan evaluasi. Jadwal evaluasi perlu disusun secara realistis agar evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ke-8, menentukan anggaran evaluasi. Anggaran evaluasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi. Anggaran evaluasi perlu disusun secara realistis agar evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan evaluasi.
Tahap pelaksanaan evaluasi merupakan tahap di mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan evaluasi dilaksanakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan evaluasi antara lain, yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data sesuai dengan jenis, metode, dan instrumen yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan evaluasi. Yang kedua, pengelolaan data. Pengelolaan data merupakan kegiatan pengolah data yang telah dikumpulkan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual atau komputerisasi. Yang ketiga, analisis data. Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data yang telah diolah. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik, metode kualitatif, atau kombinasi keduanya. Yang keempat, interpretasi data. Interpretasi data merupakan kegiatan memberikan penjelasan atau makna terhadap hasil analisis data. Interpretasi data dilakukan untuk menjawab masalah evaluasi yang telah dirumuskan. Tahap ketiga yaitu tahap pelaporan dan tindak lanjut. Tahap pelaporan dan tindak lanjut merupakan tahap terakhir dalam proses evaluasi. Pada tahap ini perlu dilakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi merupakan kegiatan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan evaluasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan kegiatan memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki program, kegiatan, atau kebijakan. Tindak lanjut hasil evaluasi dapat berupa perbaikan program, kegiatan, atau kegiatan secara langsung, atau berupa penyusunan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, itulah pembahasan atau materi terkait merencanakan tahapan evaluasi. Selanjutnya, kesimpulannya ialah materi merencanakan tahapan evaluasi menentukan pentingnya perencanaan yang cermat dalam proses evaluasi suatu program, kebijakan, atau proyek. Evaluasi dimulai dengan menentukan tujuan yang jelas, mengidentifikasi kriteria dan indikator yang relevan, serta memilih metode evaluasi yang sesuai dengan konteks. Pemangku kepentingan perlu diidentifikasi dan terlibat selama evaluasi untuk memastikan perspektif yang komprehensif. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.